mengenai memahami pembelajaran berorganisasi. Mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan yang terbaik, pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita. Kalau ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sebagai seorang guru, kita tuh hanya menuntunnya untuk mencapai kebahagiaan mereka baik di masyarakat. Itu sudah sesuai dengan strategi yang ada. Cuman yang perlu ditambahkan, bagaimana kalau misalnya Ibu Lucy itu memberikan soalnya untuk yang ketiga anak itu karena dia sudah mempunyai kelebihan, mungkin dari segi pengetahuan dia dibandingkan itu lebih lah ya. Itu diberikan soal yang coachnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang kan, dan mungkin juga bisa juga dengan. Menurut saya pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa itu tadi. Sebagai contoh tadi kan ada yang muridnya Bu Lucy, ada yang 3 orang sudah sangat mampu, mungkin sebagian kemampuannya menengah, dan mungkin ada beberapa siswa yang memang tidak mampu sama sekali. Di diferensiasi berarti tadi kan ada sebelum penjelasan materi ini tadi kan ada yang memang hanya dikasih kebutuhan belajar semua murid. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Iya. Mungkin Bu Nur bisa mengartikan dari kata-kata Ki Hajar Dewantara ini. Monggo, pendapatnya seperti apa tentang kata-kata Ki Hajar Dewantara? Terus mengimbaskan kepada rekan-rekan yang ada di sekolahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Kutipan hari ini merupakan serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang keadaan kayu, jenis kayunya, keindahan, ukiran, dan cara mengukir. Seperti itulah seorang guru harusnya memiliki pengetahuan yang baik. Akan mengikuti Ujian yang sama. Ya, silakan. Pendapat sampai gimana tentang ujian yang sama yang diberikan kepada hewan-hewan yang ada di gambar? Ya, itu dia. Memang sebuah ujian itu harus melalui proses, dan itu mungkin diuji oleh diuji kemampuan masing-masing, baik itu makhluk hidup berbentuk apapun. Jadi jika kita punya keinginan, kita itu memang diuji dengan cara kita sendiri supaya sampai pada tujuan dan tercapai apa yang kita inginkan. Saat ini dia sedang mengajarkan materi tentang perkalian dan memberikan tugas untuk menyelesaikan soal-soal perkalian. Di antara 32 murid di kelasnya, Ibu Lucy melihat ada 3 murid yang selesai terlebih dahulu. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia memberikan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi, jika anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 Dan kita memenuhi kebutuhan untuk kita, ya. Jadi kalau seandainya Bupati di kelasnya ada siswa yang lebih pandai, benar apa yang kata Bupati, selesai ojo libur tapi membantu rekannya yang kurang baik pandai tadi itu. Bisa juga kayak Mbak Putih nih, ditambah soalnya lebih susah, nggak apa-apa. Yang penting masuk akal. Ya Bu Nur, mungkin Bu Nur sudah pernah melakukan, Bu Guru semua sudah pernah melakukan ini semua. Keputusan yang bisa dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang berdiferensi secara jelas. Pengajarannya untuk mengajarinya. Kalau yang pintar, murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri. Kerja mandiri pasti ya Bu ya. Itu dipraktekkan di dalam kelas seperti itu. Kalau melihat siswa kita yang seperti itu. Yang kedua yaitu adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek. Dan yang ini butuh bimbingan. Jadi cara mengatasinya Bapak Ibu, kalau anak yang pintar seperti ini cara mengatasinya. Kalau yang kita memiliki agak
sedang nih banyak presiden seperti ini. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Nah, kalau yang di sangat di bawah, berarti murid akan mendapat pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling dan kemudian akan berlatih